yang akan kita bahas hari ini adalah masih secara umum ya, Neng ya. Apa itu pemeriksaan fisik, apa itu tujuannya, lalu tahapan-tahapan pemeriksaan fisik apa saja ya, dan sebagainya. Kita mulai di sini. Untuk pemeriksaan fisik itu adalah suatu tindakan ya untuk mengumpulkan melalui sejumlah teknik pemeriksaan untuk mengambil keputusan tentang status kesehatan klien dan merupakan bagian dari kegiatan pengkajian dalam proses asuhan ya, asuhan ini. Proses asuhan. Oke. Jadi apa? Sebelum kita akan menyimpulkan status dari pasien tersebut, ya artinya kita harus mengumpulkan data dulu ya. Lalu kita analisis ya, kita sintesa dari data klien tersebut. Nah, ini mengarahnya kemana nih? Sakit apa nih ya pasiennya gitu. Kemungkinan dia diagnosanya apa. Lalu masalah yang apa? Yang terjadi itu di bagian organ mana dan sebagainya. Nah, itu adalah pemeriksaan fisik ya. Jadi tindakan yang kita lakukan secara head to toe. Head to toe itu adalah dari kepala sampai kaki ya, head to toe. Nah, ini adalah tujuannya. Pertama ya, selain tadi kita untuk mengetahui status dari kesehatan secara umum pada klien, kita juga akan menciptakan hubungan yang baik dengan klien, mengidentifikasi masalah kesehatan dan asuhan, lalu menegakkan data dasar untuk intervensi asuhan. Ya, jadi setelah kita tahu setelah kita lakukan pemeriksaan fisik ya, nah kita bisa mengidentifikasi nih ya masalah masalah apa nih yang ada dalam dalam pasien tersebut. Nah, kalau sudah tahu masalah kesehatannya apa, nah kita bisa berikan asuhan. Nah, asuhan apa nih yang kita berikan ya sesuai dengan masalah atau kebutuhan pada pasien tersebut ya. Lalu selain itu juga apa nih data dasar ya. Ya, untuk kita melakukan suatu intervensi pada pasien tersebut. Nih, pemeriksaan fisik ya secara umum dalam melakukan pemeriksaan fisik, nah petunjuknya yang pertama adalah tangan pemeriksa bersih dan hangat. Ya. Hangat ini mungkin kita perlukan pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik pada siapa coba? Pada siapa nih biasanya? Pada siapa? Di sini Bu pada bayi mungkin Ibu. Nah, betul, Karantina. Pada bayi, karena bayi sangat sensitif ya. Nah, dia sangat mudah untuk kehilangan panas. Ya, makanya kita upayakan tangan kita sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, upayakan tangan kita itu hangat. Bagaimana supaya hangat? Biasanya kan digosok-gosok dulu, begitu ya. Nah, gitu. Atau kan misalkan habis kita mencuci tangan dengan air dingin, nah upayakan tangan kita hangatkan terlebih dahulu ya. Nah, lalu yang kedua, lakukan prosedur secara sistematis ya. Bila klien menggunakan alat bantu, lakukan pemeriksaan dengan atau tanpa alat bantu. Nah, misalnya kalau ada pasien dia dengan pakai tongkat, nah usahakan si tongkat tersebut itu disimpan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ya udah pasiennya suruh duduk atau tidur. Nah, lalu perhatikan kenyamanan klien ya. Hindarkan kesan terburu-buru. Lalu menjalin komunikasi yang efektif selama pemeriksaan berlangsung, menjaga privasi klien, dan memberi jawaban secara proporsional bila klien menanyakan hasil pemeriksaan. Nah, ya. Jadi wajib nih bagi kita setelah kita melakukan pemeriksaan, wajib kita berikan informasi atau hasil pemeriksaan tersebut pada klien, ya. Nah, itu adalah hak dari klien. Hak klien atau pasien dia berhak untuk mengetahui status kesehatannya ya. Nah, ini adalah dasar teori, dasar teknik dasar pemeriksaan fisik terdiri atas ini ya dasar teorinya. Ada inspeksi, ada palpasi, ada perkusi dan ada auskultasi. Inspeksi itu kita periksa dengan cara melihat secara visual. Kita lihat ya. Kira-kira nih pemeriksaan fisik yang kita gunakan secara inspeksi itu apa coba yang bisa kita kelihatan pada pasien itu masalahnya apa gitu dari secara inspeksi aja kira-kira apa pemeriksaan apa nih Neng? Neng tahu nggak? Izin Ibu mungkin dari tingkah laku dan
eh, emosionalnya seperti itu mungkin yang dapat dilihat. Gimana? Bisa ulangi? Seperti mungkin dari tingkah lakunya Ibu, tingkah laku pasiennya. Oh, wah, oke. Mungkin dari perilaku kelihatan inspeksinya. Seperti apa kira-kira? Mungkin pada ibunya apakah ada cemas ataupun ketakutan seperti itu Ibu. Oh, kelihatan ya? Nampak kelihatan ya? Kalau ibunya cemas, itu kelihatan ya? Ya mungkin dari gerak-geriknya Ibu. Oh, gerak-gerik. Oke, boleh lah. Lalu apalagi mungkin yang bisa kita lihat dari secara inspeksi? Apa kira-kira? Apakah pasien dengan kelainan bisa kita lihat tidak? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya yang Down syndrome, Ibu. Ya, betul, Rianti. Yang Down syndrome kan kelihatan ya, ketika datang juga ya, pasien datang ya ke ruangan ya. Nah, kan kelihatan sama kalian mungkin ya bahwa orang tersebut punya kelainan Down syndrome karena terlihat dari apanya? Dari bentuk mukanya yang ciri khas ya. Oke. Itu adalah mongol ya. Nah, baik, betul. Udah kelihatan berarti ya kelainan seperti Down syndrome, lalu mungkin yang bibir sumbing kan itu kelihatan ya. Nah, jadi sebelum kita periksa secara mendalam dengan cara dilihat ya, inspeksi secara visual udah kelihatan oh dia mengalami kelainan. Nah, seperti itu. Lalu apa palpasi, Neng? Periksa raba. Nah, seperti apa perabaan? Nah, kita meraba ya misalkan apakah ada apa namanya bengkak ya, lalu kita periksa apakah ada rasa sakit. Nah itu dengan palpasi ya. Nah lalu perkusi yang secara diketuk mungkin sudah pernah lihat ya kalian kalau dokter periksa, nah diketuk-ketuk tangannya itu. Nah lalu auskultasi, periksa dengar. Ini auskultasi ini kita menggunakan suatu media ya, apa namanya, stetoskop ya. Nah, oke. Secara umum, teknik dasar dilakukan secara berurutan atau sistematis. Namun pada keadaan tertentu, urutan pemeriksaan tidak hanya demikian. Usia pasien dapat mempengaruhi urutan pemeriksaan tersebut. Terutama jika pasien masih sangat muda, bayi dan anak-anak atau sangat lanjut usia. Nah, jadi kan ini adalah tahapan ketika kita melakukan pemeriksaan fisik ya. Nah, inspeksi dulu, palpasi dulu, baru perkusi, dan yang terakhir adalah auskultasi. Tetapi tahapan pemeriksaan ini bisa saja dilakukan secara berurutan ya, atau sistematis, namun bisa juga tidak sesuai dengan urutan ya. Nah, ini disesuaikan dengan pasien yang akan kita periksa. Nah, nanti akan dijelaskan ya. Kenapa sih kita tidak berurutan? Ada juga nih Bu, kenapa ada pasien yang kita periksa tidak sesuai dengan urutan? Nah, salah satu contohnya adalah ketika kita melakukan pemeriksaan pada bayi. Nah, ya, bayi, nah beda dengan orang dewasa atau remaja. Nah, mungkin ketika diberikan informasi sebelumnya, dia akan bersedia ya dilakukan pemeriksaan fisik ya, nah kooperatif. Tapi untuk kita berusaha dengan bayi atau balita itu akan susah, atau anak-anak lah ya, itu akan susah ya. Biasanya dia tidak mau dipegang mukanya, betul tidak? Ya, jangankan muka, dia disuruh tidur pun di tempat tidur mudah tidak? Nggak mudah, dia pastinya nangis, selalu berontak ya sampai teriak-teriak. Nah itu. Jadi baik-baiknya kita nih ya, pintar-pintarnya kita nih seorang tenaga kesehatan, bagaimana kita melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ya. Supaya lebih cepat mungkin kita akan melakukan secara auskultasi dulu nih pada bayi mah. Nah, untuk mudah ya. Nah, kenapa auskultasi dulu? Karena ditakutkan kalau sekarang si bayinya dia menangis, nah itu akan merubah posisi ya pada organ dalam ya. Nah,
Jadi itu mempengaruhi terhadap penilaian pemeriksaan fisik. Jadi sebaiknya kita gunakan yang auskultasi dulu deh. Nah, sebelum dia menangis kencang misalkan ya. Nah, dengan auskultasi baru deh kita dengan palpasi, perkusi. Nah, seperti itu ya. Bisa dimengerti ya? Ini kalau ini saya menjelaskannya agak cepat karena ini materinya banyak ya, Neng ya. Nah, oke. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, silahkan di ini aja ya tanyakan. Nah, ini pasien pada bayi ya. Nah, bagaimana nih kita kalau berurusan pada pasien bayi dan anak. Nah, yang terutama itu yang kita perlukan adalah pendekatan ya. Kita jalin dulu nih kedekatan dengan pasien bayi ataupun anak. Nah, sehingga bayi dan anak tersebut bisa kooperatif ya ketika dilakukan pemeriksaan fisik ya. Seperti itu ya. Jadi baiknya adalah kita lakukan pendekatan. Jadi pendekatan kita pada pasien dewasa dengan pasien anak-anak itu berbeda ya Neh ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu tadi alasannya. Pada bayi dan anak kecil setelah inspeksi umum dianjurkan untuk melakukan auskultasi abdomen untuk mendengarkan bising usus serta auskultasi jantung untuk mendengarkan karakteristik bunyi dan bising jantung. Hal ini disebabkan karena apabila anak menangis, bising usus akan meningkat dan bising jantung sulit dinilai. Pemeriksaan kepala dan leher biasanya membuat pasien bayi distres sehingga area ini diperiksa terakhir. Nah, ini dia. Ya, kenapa sih kita harus pakai auskultasi dulu, terutama untuk abdomen dan jantung? Nah, karena kalau bayi sudah nangis itu bisa mempengaruhi terhadap apa bising usus yang ada pada organ bayi, ya, sehingga bisa menyulitkan tenaga kesehatan untuk tadi melakukan pemeriksaan pada usus ya dan jantung. Nah, ini pasien usia lanjut atau geriatrik. Nah, ini umumnya kita pasti akan memerlukan waktu yang lama, ya. Kenapa? Karena memang tadi mobilisasi dari pasien usia lanjut itu sedikit lambat ya dibandingkan dengan orang dewasa ya, orang sehat ya. Contoh misalkan, Bu, Bapak silakan miring. Nah, itu kan agak lama lagi ya untuk miring. Nah, atau enggak biar cepat kita bisa bantu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita harus bisa melakukan pemeriksaan fisik itu kita harus tahu dulu nih karakteristik dari pasien tersebut ya. Apakah dia bayi, anak-anak atau usia lanjut ya. Oke, seperti ini. Nah, ini persiapan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan di ruangan yang tenang dan dengan cahaya yang cukup terang. Pemeriksa berada di sebelah kanan penderita yang terlentang apabila pemeriksa kira disesuaikan. Nah, ini yang harus diperhatikan nih. Ketika tenaga kesehatan dia akan melakukan pemeriksaan, diharapkan posisi dari pemeriksa itu adalah di sebelah kanan. Ya, tetapi bagaimana Bu kalau saya kidal? Ya, kalau kidal disesuaikan saja ya. Bagaimana dia untuk memudahkan dia untuk melakukan pemeriksaan fisik? Apakah di sebelah kanan atau sebelah kiri? Nah, kenapa kita ada di sebelah kanan? Karena rata-rata kita itu adalah tangan kanan yang paling dominan untuk melakukan pemeriksaan atau melakukan suatu tindakan. Betul tidak? Tangan kanan kita kan yang sering kita lakukan. Nah, makanya kita berada di sebelah kanan pasien. Tetapi kalau yang kidal, pasti dia yang dominan itu adalah tangan kiri ya. Nah, makanya dia posisinya itu adalah ada di sebelah kiri pasien ya. Lalu pastikan ya kalau mau pemeriksaan si pasien itu dia duduk berasa nyaman atau dia tidur. Kalaupun tidur juga harus disesuaikan. Kalau pasiennya yang sesak nafas, mungkin tidurnya adalah setengah duduk ya karena untuk memudahkan dia ketika bernafas. Lalu pakaian dibuka seperlunya saja. Jangan sampai semua pasien dibuka. Nah, lalu sebelum dan sesudah melakukan pemeriksaan wajib mencuci tangan ya. Betul? Oke. Nah, ini adalah lingkup pengkajian fisik yang akan kita lakukan. Nah, ada sistem pernafasan, kardiovaskuler, pencernaan, perkemihan, muskuloskeletal, dan persarapan. Ini semua sudah disampaikan kan ketika anatomi? Sudah, Ibu. Oke.
Oke, bentar ya. Nah, ini adalah head to toe ya. Tadi yang saya sampaikan, head to toe itu adalah head itu adalah kepala sampai toe itu kaki ya. Jadi pemeriksaan fisik itu secara menyeluruh kita lakukan dari kepala sampai ujung kaki. Nah, ini adalah inspeksi. Silakan bisa bantu saya untuk membacakan, Neng. Boleh Ibu. Di sini Ibu, inspeksi. Secara formal, pemeriksaan menggunakan indera penglihatan untuk melihat pasien secara seksama, persisten, dan tidak tergesa-gesa. Inspeksi juga menggunakan indera pendengaran dan penciuman untuk mengetahui lebih lanjut, lebih jelas, dan memvalidasi apa yang dilihat oleh mata, dikaitkan dengan suara atau bau yang berasal dari pasien. Pemeriksaan kemudian akan mengumpulkan dan menggolongkan informasi yang diterima oleh semua indera tersebut, baik disadari maupun tidak disadari, dan membentuk opini subjektif dan objektif mengenai pasien, yang akan membantu dalam membuat keputusan diagnosis dan terapi. Maaf. Oke, nah inspeksi itu pasti kita akan melakukan secara penglihatan ya, visual dengan mata ya. Periksa secara sesama ya, persisten ya, jangan tergesa-gesa. Ya, inspeksi itu kan terlihat jelas ketika pasien berdiri, ketika pasien berjalan, gitu kan? Nah, bagaimana dia duduk. Nah, kan kelihatan dari inspeksi aja. Kelihatan nggak kalau orang sakit dan tidak sakit? Terlihat Ibu. Terlihat kan kalau orang sakit kan dia jalannya pelan-pelan ya, atau enggak dari mukanya pucat kan. Nah, itu akan terlihat dengan secara inspeksi ya. Nah, lalu ada yang pertanyaan dari sini, dari slide ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak Mungkin Ibu. Ibu. Oke, kita lanjut. Silakan saya minta bacakan ya. Nah, silakan baca. Baik Ibu, izin dilanjutkan. Inspeksi dibagi menjadi inspeksi umum dan inspeksi lokal. Inspeksi umum yaitu pemeriksa melihat perubahan yang terjadi secara umum sehingga dapat diperoleh kesan keadaan umum pasien. Pada inspeksi lokal dilihat perubahan lokal sampah yang sekecil-kecilnya. Untuk bahan pembanding perlu diperhatikan keadaan sisa kontralateralnya atau berlawanan. Pada keadaan tertentu, kadang infeksi kulit membutuhkan pencahayaan khusus untuk pemeriksaan efloresensi atau ruang. Oke, ada pertanyaan dari slide ini? Izin Ibu, ini Ya, silakan. sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Seni Septiani dengan Ya. SIM 024 Ibu. Ya. Masih belum paham Ibu di inspeksi umum sama inspeksi lokal Ibu. Nanti maksudnya ini nih Bu, yang untuk bahan membandingkannya Ibu. Oke. Kalau umum itu adalah secara umum seperti tadi yang saya sampaikan. Ketika pasien datang, itu kita bisa kelihatannya itu secara lokal atau umum. Umum, kita bisa kelihatan dia sakit atau tidak ya, terus dia itu kan pucat atau tidak, itu kelihatan secara umum. Nah, kalau inspeksi lokal ini lebih ke secara spesifik atau sekecil-kecilnya seperti apa coba? Contoh di daerah tangan. Nah, daerah tangan kita inspeksi. Nah, kita lihat baik-baik. Nah, adakah luka operasi, adakah luka ruam, atau tadi ya namanya efloresensi ya, ruam.
adakah misalkan apa kelainan pada tangan dan sebagainya. Itu adalah inspeksi lokal, jadi lebih kecilnya lagi. Nah, ini pembandingnya itu atau kontralateralnya itu adalah bandingkan dengan kalau yang kita periksa tangan kanan, bandingkan dengan tangan kiri, sama atau tidak. Nah, seperti itu. Ya, jelas ya. Kalau sama, oh berarti nggak masalah. Tapi kalau berbeda, nah ini masalah. Kok di tangan kanan ada ini, misalkan ya, ada ruam, ya, kemerahan, misalkan. Kok di tangan kiri enggak? Nah, itu masalah. Jelas ya, Seni ya? Oke, selanjutnya. Palpasi, silakan bisa bacakan palpasi. Jangan kamu lagi, yang lain. Biar gantian. Baik, Ibu. Palpasi adalah penggunaan sensasi taktil untuk menentukan ciri-ciri suatu sistem organ. Palpasi dilakukan dengan menyentuh atau meraba menggunakan telapak tangan dan memanfaatkan alat peraba yang terdapat pada telapak tangan serta jari tangan. Dengan palpasi dapat ditentukan posisi, bentuk, besar, tepi, permukaan, konsistensi, serta mobilitas organ. Ukuran organ dapat dinyatakan dengan besaran yang sudah dikenal secara umum, misalnya bola pingpong atau telur ayam. Namun, sangat dianjurkan untuk menyatakan ukuran dalam besaran baku, misal cm. Permukaan organ dinyatakan apakah rata atau berbenjol-benjol. Konsistensi organ dinyatakan dengan lunak, keras, kistik, atau berfluktuasi, sedangkan tepi organ dinyatakan sebagai tajam atau tumpul. Oke, ada yang mau ditanyakan dari palpasi? Silakan. Tentang palpasi. Ada yang tanyakan untuk palpasi? Mungkin sudah jelas, Ibu. Jelas ya. Nah, kalau palpasi mah kita menggunakan telapak tangan kita ya. Nah, diraba ya, kita raba. Nah, adakah rasa sakit? Kalau enggak apakah ada benjolan ya. Nah, kalau ada benjolan besarnya kemungkinan segimana ya besarnya ya. Lunakkah misalkan ya. Atau keras atau sebagainya, bentuknya seperti apa. Nah, itu kita lakukan dengan secara palpasi ya. Nah, lalu silakan lanjut. Area tangan yang digunakan untuk palpasi memiliki kekhususan untuk membedakan temuan-temuan klinis. Pada gambar 1. Pemeriksaan yang ahli akan menggunakan bagian tangan yang paling sensitif untuk melakukan setiap jenis palpasi. Pads atau ujung jari pada bagian distal luas interphalangeal paling baik digunakan untuk palpasi, karena ujung saraf spesifik untuk indera sentuh terkelompok saling berdekatan. Hal ini akan meningkatkan kemampuan membedakan dan menginterpretasi apa yang disentuh. Oke, ada pertanyaan dari slide ini? Silakan, bentar ya.
Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada Ibu, cukup jelas. Jelas ya? Oke. Ya, saya harap semuanya bisa memahami karena ini adalah bagian terpenting kita sebagai tenaga kesehatan ya, melakukan pemeriksaan fisik. Kita melakukan pemeriksaan fisik itu tidak hanya pada ibu, tapi pada apa? Pada bayi, ya, pada ibu hamil, pada ibu nifas, ibu bersalin, ya. Nah, ibu yang ber-KB, ya. Nah, itu semua kita lakukan pemeriksaan fisik. Jadi kalau dasarnya kalian tidak tahu cara teknik dalam pemeriksaan fisik, nanti kalian kesananya nggak akan bisa. Ya, jadi saya harap semuanya mengerti ya. Oke. Silakan ini yang bacakan tolong. Baik Ibu, dilanjut. Pengukuran kasar suhu tubuh paling baik melakukan menggunakan bagian punggung, dorsum tangan. Posisi, ukuran, dan konsistensi struktur dapat ditentukan paling efektif menggunakan tangan yang berfungsi untuk meraih atau memegang. Tangan juga dapat digunakan untuk mendeteksi massa atau mengevaluasi cairan yang terkumpul secara abnormal. Vibrasi atau getaran dapat dengan mudah dideteksi oleh permukaan telapak tangan sepanjang persendian tulang metacarpophalangeal atau MCP atau aspek ulnar jari kelima dari pergelangan tangan ke sendi MCP. Area ini dapat mendeteksi getaran dengan baik karena suara dapat lewat dengan mudah melalui. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari slide ini? Ini ya berhubungan dengan anatomi. Nah, anatomi kan kalian sudah tahu. Ini pasti kita kan ketika pemeriksaan fisik akan ada apa istilah-istilah medis ya. Nah, seperti ini, sum, terus metakarpo metarpopalangea ya. Nah, dan lalu distal dan sebagainya, ini kebanyakan pakainya kita istilah medis. Oke, ada yang ditanyakan di sini? Cukup jelas, Ibu. Masa itu apa masa? Masa itu apa masa? Ayo, masa itu apa? Ya, kalau jelas. Berat dan ukuran, Ibu? Bukan. Beda ya, kalau kita membahas istilah massa secara medis itu berbeda dengan berat massa kita ketika belajar menggunakan apa fisika ya dan sebagainya, matematika beda. Massa ini kalau dari istilah kesehatan lebih ke arah benjolan massa itu ya. Massa itu lebih ke benjolan, lalu apalagi tumor dan sebagainya lah ya, atau enggak misalkan bahasa awamnya itu adalah kita menemukan apa namanya ya benjolan lah ya. Nah benjolan, jadi benjol itu kita sebutkan itu adalah massa itu ya. Oke. Ibu mohon maaf, Ya. izin bertanya Ibu. Ya silakan. Saya Rianti Hanatiara dengan NPM 009. Ya. Kalau misalnya dengan teknik palpasi itu bisa semua dari atas sampai bawah atau ada bagian-bagian yang emang nggak dibolehin untuk dipalpasi gitu, Bu? Nah, Kayak misalnya bagian payudara atau bagian vagina gitu, itu bisa oleh pasiennya sendiri atau emang sama kitanya gitu, Bu? Terima kasih. Sama-sama. Oke, kembali lagi tadi. Kita kan sudah belajar mengenai teori dasar ya dalam pemeriksaan fisik. Nah, oke, sebentar ya.
Ya oke, maaf ya. Nah, kembali lagi ke dasar bahwa kita itu kan tahapannya itu apa? Inspeksi, apalagi palpasi, lalu perkusi dan auskultasi. Nah, itu adalah tahapan pemeriksaan yang kita lakukan. Jadi setiap bagian yang kita periksa pasti akan melewati 4 tahapan tersebut. Jelas nggak? Nah, pasti kita awal itu adalah inspeksi dulu, kita lihat dulu. Lalu setelah kita infeksi, nah misalkan contoh misalkan ketika kita lihat kok kelihatan si ibu kakinya bengkak ya, nih contoh ya. Kok kelihatan nih bengkak? Oh iya benar nggak simetris nih, besarnya kiri dan kanan. Itu udah baru dari inspeksi. Lalu yang kedua kita palpasi. Oke deh, untuk memastikan saya akan melakukan palpasi. Nah, lalu palpasi ditekan nih di bagian tulang keringnya di bagian kaki. Ketika kita tekan dengan palpasi, kan kelihatan kalau ada bengkak, dia akan membentuk apa? Cekungan kan? Kalau bengkak, nah kelihatan nih pas kita palpasi, oh iya cekung, oh iya ini mah bengkak. Nah, itu maksud saya. Jadi tahapannya itu adalah pasti inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Tapi ada beberapa organ yang memang tidak bisa kita lakukan dengan secara perkusi maupun auskultasi. Contohnya apa? Pada pemeriksaan apa? Pada pemeriksaan wajah, muka. Muka bisa nggak dengan diauskultasi? Nggak bisa. Bisa dengan perkusi? Bisa dengan perkusi wajah? Nggak bisa. Nah, itu maksud saya. Ya. Jadi, misalkan kalau wajah, kita hanya bisa dengan inspeksi dan palpasi. Ya, oke. Begitu ya, Rianti ya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini maksud saya. Ya. Ini adalah bagian di dorsal ya atau punggung. Nah, ini adalah bagian palmar atau telapak tangan palmar. Nah, inilah bagian distal inilah ya yang biasanya kita lakukan dengan cara diperkusi. Nah, ini bagian. Nah, ini adalah bagian MCP, metakarphalangeal ini ya. Nah, ini indeks ya, index finger itu adalah antara distal interphalangeal dan antara proximal interphalangeal. Antara distal dan proximal ya. Ini adanya indeks. Nah, begitupun dengan yang telapak tangan ya. Ini adalah finger pads ya, telapak tangan kita nih ya, jari-jari kita. Dan ini adalah ball of hand ya. Nah, sepanjang dari MCP. Nah, ini adalah ulnar, bagian ulnar. Ini adalah pergelangan tangan. Oke. Ini paham ya, area tangan digunakan untuk palpasi ya. Oke. Oke. Nah, ini adalah adanya palpasi ringan. Silakan bacakan ya. Apa yang dimaksud dengan palpasi ringan? Ibu, palpasi ringan. Untuk area mana saja yang dinilai akan sangat bermanfaat jika menggunakan palpasi dalam, medium, atau ringan. Terdapat pada gambar 2. Pada awal selalu gunakan palpasi ringan. Palpasi ringan bersifat superficial dan lembut pada gambar 2A, berguna untuk menilai lesi pada permukaan atau dalam otot, serta dapat membuat pasien rileks sebelum melakukan palpasi medium dan dalam. Palpasi ringan dilakukan dengan meletakkan atau menekan secara ringan ujung jari pemeriksa pada kulit pasien. Kemudian, jari digerakkan dengan gerakan memutar. Ada yang ingin ditanyakan dari slide ini? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Ibu, kalau misalkan masa sama lesi itu sama nggak? Nah, oke, terima kasih. Masa, kita sudah tahu kalau masa itu adalah benjolan kan? Ya, oke. Benjolan atau apapun itulah ya, masa itu lebih ke padat. Atau benjolan kan lebih ke padat kan? Nah, oke. Nah, kalau lesi itu lebih ke luka, Neng. Lesi itu lebih kita melihatnya adalah luka. Seperti luka robek, luka terbuka ya. Nah, seperti itu, Neng. Ya, itu adanya lesi itu seperti itu. Oke? Nah, lalu ada lagi yang sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari slide ini?
Karena ini kita banyak nih slide-nya. Udah paham ya ini ya? Sudah, Ibu. Oke, selanjutnya adalah silakan bacakan nih. Baik, Ibu. Pasif medium digunakan untuk menilai lesi medieval pada peritoneum, mengevaluasi adanya massa, nyeri tekan, pulpasi atau meraba denyut, dan nyeri pada kebanyakan struktur tubuh. Palpasi ini dilakukan dengan menekan permukaan telapak jari selama 1-2 cm ke dalam tubuh pasien dan menggunakan gerakan sirkuler atau memutar. Ya oke, ada pertanyaan dari slide ini yang mengenai palpasi medium. Nah, palpasi itu ya dibagi menjadi dua ya, tiga. Palpasi ringan, medium, dan palpasi Oke, palpasi itu ada tiga ya, palpasi ringan, medium, dan dalam ya. Nah, untuk palpasi medium ini bedanya, kalau palpasi apa tadi, palpasi ringan itu hanya berupa apa? Perabaan ya. Nah, kalau palpasi medium ini dilakukan adanya penekanan kurang lebih 1-2 cm ya ke dalam bagian tubuh ya. Nah, ini untuk mengevaluasi adanya massa ya atau benjolan, adanya nyeri tekan ya atau pulsasi meraba denyut dan nyeri dada pada kebanyakan struktur tubuh. Nah, kalau palpasi dalam ini adalah kita gunakan ini untuk menilai organ atau dalam rongga tubuh. Nah, seperti apa coba rongga tubuh? Yang ada dalam rongga tubuh apa, Neng? Organ apa? Yang ada dalam rongga tubuh? Organ apa coba? Ada yang tahu?
Jantung, paru itu letaknya ada di dalam mana? Dalam rongga tubuh. Iya, itu maksud saya, ya. Nah, atau enggak? Apalagi coba di dalam rongga tubuh? Di abdomen. Itu ada apa? Ada lambung, ada usus, ya. Ada apa lagi? Ada hati. Nah, itu ya organ rongga tubuh itu. Lalu palpasi cairan lobotomen pada bagian abdomen. Apa itu? Balotomen, ada yang tahu nggak? Ayah, apa? Ada nggak? Apa itu yang disebut dengan balotomen? Halo, ada yang tahu nggak balotomen itu apa? Belum tahu, Ibu. Ya. Nah, ini maksud saya ya, ketika kalian mendapat ini apa kalimat yang kurang paham, ini bisa kalian tanyakan. Karena ini nanti berhubungan dengan pada saat kalian melakukan pemeriksaan fisik. Nah, jadi gini, kalau kita menemukan massa itu atau benjolan itu di bagian yang keras ya. Nah, itu kita sebutnya adalah massa ya. Nah, karena lebih ke padat. Kita bisa kita bisa merasakan oh iya benjolan ini lebih padat nih ya. Nah, jadi isinya itu lebih ke apa? Jaringan ya. Nah, sebagainya. Nah, tapi kalau balotemen ini adalah massa, kita sebut ini adalah massa, tapi isinya itu lebih ke berupa cairan, jadi nggak padat isinya. Paham nggak? Sama, kita bisa merasakan, oh ini ada massa nih ya, ada benjolan nih, kita rasakan ada benjolan, tapi kok benjolan ini lebih ke isinya cairan ya gitu kan, isinya tidak padat. Nah, kalau padat itu kita sebut massa, tapi kalau lebih ke isinya adalah cairan, kita sebut itu adalah balotemen, ya. Nah, oke, ada pertanyaan sampai sini untuk palpasi dalam? Udah cukup? Nah, ini gambarnya, ya. Ini yang membedakan antara apa? Medium dan dalam. Kalau medium ini hanya cukup satu tangan kita lakukan, 1-2 cm ya, menekan pada bagian tubuh. Nah, kalau yang dalam, lihat, kita bisa menggunakan dengan 2 tangan, ya agak lebih dalam lagi. Nah, berapa nih kira-kira kedalamannya untuk palpasi dalam? Tadi dikatakan. 1-2 cm, Ibu. Untuk palpasi dalam? 2-4 cm. Nah, itu betul. 2-4 cm. Jadi tuh lihat. Tahu kalian perbedaannya antara A dan B? Tahu, Ibu. Iya, ini mah ya kurang lebih 1-2. Nah, ini lebih dalam. Ya, sampai ke kurang lebih sampai 4 cm ya. 2-4 cm iya ditekannya. Oke, paham ya? Oke, silakan bacakan untuk perkusi. Yang lain, Neng, bacakannya yang lain. Jangan itu lagi orangnya. Yang lain coba. Partisipasinya untuk membaca. Halo? Ini kelas A nggak ada? Kok beda sih sama kelas B? Kok kelas B itu dia antusias tuh untuk membaca. Ini kelas aku nggak ada sama sekali. Lagi males kuliah ya? Ya, izin Ibu saya. Ya, silahkan. Perkusi. Perkusi berkaitan dengan sensasi taktil dan bunyi yang dihasilkan apabila suatu pukulan keras dilakukan pada suatu daerah yang diperiksa. Tindakan ini dapat memberikan informasi berharga mengenai struktur organ atau jaringan di bawahnya. Adanya perbedaan suara ketuk dapat digunakan untuk menentukan batas-batas suatu organ, misalnya paru, jantung, dan hati, atau mengetahui batas-batas massa abnormal di rongga abdomen. Perkusi dapat dilakukan secara langsung dengan mengetukkan ujung jari 2 dan 3 langsung pada daerah yang diperkusi. Cara ini sulit dan memerlukan banyak latihan, sehingga jarang dilakukan, kecuali untuk perkusi kepala. Cara yang lebih lazim
dikerjakan adalah perkusi tidak langsung. Ya, terima kasih Safa. Ada yang ingin ditanyakan nih pada slide ini tentang perkusi? Izin Ibu, Ya, silakan. di sini tuh kan ada adanya perbedaan suara ketuk dapat digunakan menentukan batasan-batasan. Nah, Ibu maksudnya perbedaan suara ketuknya tuh kayak gimana ya, Bu? Oke, bagus pertanyaannya. Suara ketuk. Nah, ya, contoh misalkan ketika kalian pernah nggak mengetuk daerah abdomen kalian, kalau lagi kembung nih perut, pernah nggak kalian mengetuk lambung kalian? Suaranya apa yang terdengar? Bluk 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 gitu, Ibu. Suaranya nyaring nggak? Kembung, dung dung dung, nyaring nggak? Coba aja coba kalian, ya. Perut kalian atau ada nggak orang di situ kalian perkusi daerah abdomen kalian, daerah lambung aja. Nah, beda kan suaranya? Kayak yang kosong, dung 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 gitu kan, nyaring, bunyinya nyaring. Beda kalau sekarang ketika kita lakukan perkusi dan di dalamnya itu ada massa ya, atau ada organ. Suaranya apakah nyaring atau tidak? Kira-kira menurut kalian? Sekarang kalau ada massa atau ada organ di dalam abdomen, tidak. Pasti suaranya akan lebih berat nggak? Nggak akan nyaring kan? Iya. Nggak akan nyaring suaranya, akan lebih berat karena jadi suaranya lebih apa ya? Gimana ya cara membedakannya? Nah, gini aja sebagai analoginya. Kalau tong kosong ya, tong kosong, kalau kalian ketuk suaranya nyaring nggak? Nyaring. Sekarang di tong tersebut kalian isi dengan air. Apakah suaranya nyaring? Tidak, Ibu. Tidak. Suaranya akan lebih padat kan? Nah, itulah yang membedakan suaranya, ya. Nah, itu dengan perkusi. Oke, ada lagi pertanyaan dari slide ini? Ibu, Ya. Ya, kan selamat, kalau Pak. perkusi itu kan diketuk. Nah, kalau yang perkusi tidak langsung itu seperti apa ya, Bu? Oke, bagus pertanyaannya. Nah, ini dia. Perkusi tidak langsung. Oke, lihat. Tidak langsung adalah sebagai berikut. Tempatkan jari 2 atau 3, ya, jari 2 atau jari 3, ya, dengan tangan kiri pada bagian tubuh yang diperiksa. Sedangkan jari-jarinya tidak menyentuh tubuh. Nah, maksudnya, nah si jari-jari ini nih, jari-jari kita tuh nggak menyentuh, Neng. Tapi yang menyentuh itu adalah daerah plesimeter. Apa itu plesimeter? Yang tadi yang kita lihat di belakang, Neng. Yang gambar-gambar. Coba. Nah, ini. Apa plesimeter? Yang mana coba? Ini kan jari nih. Nah, ya, jari. Jadi kalau plesimeter ini adalah ininya nih. Ya. Nah, ini yang tidak langsung. Nah, ini. Tuh lihat. Jadi si jarinya itu ngangkat, tapi inilah yang kita ketuk nih, ini nih, plesimeternya ini nih. Nah, jadi si jarinya kita nggak menyentuh nih, jari-jari ininya kita nggak nyentuh, tapi yang nyentuh ini adalah bagian ininya nih. Paham ya? Nah, jari ini dipakai sebagai landasan untuk mengetuk, untuk menghasilkan bunyi yang lebih keras. Nah, ya. Tekan jari ini dengan erat pada bagian tubuh yang diperiksa. Cara ini lebih baik daripada melakukan pengetukan lebih keras. Ya. Nah, gini ya. Nah, jadi ketuknya itu ininya si jarinya nggak nempel. Oke. Nah, tapi yang nempel ini adalah ininya. Nah, ini adalah untuk yang tidak langsung. Paham sampai di sini jelas? Jelas ya? Oke. Nah, ini lihat. Nah, perkusi tidak langsung, perhatikan jari plesimeter dan fleksimeternya. Nah, lihat ini. Nah, lakukan pengetukan pada jari landasan di antara ruas interphalangeal. Nah, ini ruas interphalangeal ini. Ya, dengan jari 2 atau 3, tangan kanan ketukan dilakukan sedemikian rupa sehingga engsel pergerakan terletak pada pergelangan tangan, bukan pada siku. Nah, pengetukan ya dilakukan dengan cepat ya dan seperti refleks. Kemudian jari fleksimeter segera diangkat dengan cepat agar getaran tidak teredam. Nah, ini. Nah, kalau ini tidak langsungnya itu adalah ininya doang nih.
si jari tengahnya aja yang menyentuh, tapi si jari ini lihat, jari telunjuk, manis, dan kelingking dia terangkat. Ya, yang dia ketuk adalah ini di interphalangeal untuk pengetukan yang secara yang tidak langsung ya. Nah, oke, ini untuk menilai apa ini ya? Untuk menilai getaran ya yang dihasilkan. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Nah, oke. Nah, perkusi langsung dan tidak langsung bisa kita lakukan juga dengan menggunakan kepalan tangan, Neng, ya. Tidak hanya dengan jari, tapi kita juga bisa dengan menggunakan telapak tangan, ya. Nah, ini biasanya ketika kita akan melakukan pemeriksaan pada organ ginjal, ya. Nah, di organ ginjal kita bisa melakukan teknik pemeriksaan perkusi dan menggunakan kepalan tangan. Nah, ini contohnya. Nah, ini dengan kepalan tangan. Nah, ini tidak langsung. Yang A, kalau ini adalah secara langsung. Langsung aja dipukul bagian ginjalnya. Nah, kalau yang mengalami masalah pada organ ginjalnya, ketika kita lakukan perkusi seperti ini, dia akan mengalami kesakitan. Sakit dari mana sih, Bu? Nah, sakit dari getaran yang kita lakukan pada perkusi tersebut. Nah, getaran tersebut akan menggetarkan organ ginjal di dalamnya. Jadi kalau ada yang masalah ginjal dari getaran tersebut, itu akan mengakibatkan rasa sakit yang dirasakan oleh pasien tersebut. Oke, paham sampai sini? Oke. Nah, ini adalah jenis suara yang dihasilkan dengan perkusi. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Nah, jenis suaranya itu ada suara timpani, resonan, hiperresonan, ada dualness, ada flynas. Nah, ini kalian harus paham nih, ya. Nah, jadi kalau kalian nanti periksa udara dalam tubuh, nah jenis suara apa yang kita temukan itu adalah jenis suara timpani. Suaranya itu seperti suara drum. Nah, kenapa ada seperti drum? Karena adanya udara yang terperangkap di dalam rongga tersebut. Yaitu adalah timpani. Sekarang kalau kita periksa tubuh, kita periksa organ paru-paru, nih kita lakukan perkusi paru-paru tersebut. Jenis suara yang muncul itu adalah jenis suara resonan, ya. Jenis suaranya itu bagaimana? Seperti menggema, bergema atau bergaung. Kenapa? Nah, karena adanya bagian udara dan jaringan yang padat. Nah, ini adalah emfisema. Itu apa emfisema? Emfisema itu adalah adanya pada jaringan paru-paru. Ini adalah ya. Nah, nanti kalau pada saat kalian melakukan pemeriksaan fisik, nah kalian lakukan perkusi, nah inilah suara yang akan kalian ketahui nih ya. Nah, kalau bagian tubuh pada jaringan otot dan tulang, perkusinya itu jenis suaranya bagaimana nih? Jenis suaranya ada flynas. Ya. Padanan suaranya gimana? Datar. Kenapa datar? Karena jaringan yang kita perkusi itu adalah jaringan yang sangat padat. Ya iyalah padat, karena yang kita perkusi itu adalah jaringan otot dan tulang. Ya, kita tahu bahwa otot dan tulang itu adalah memang konsistensinya adalah padat. Oke, ada pertanyaan yang slide ini? Udah cukup? Cukup? Ada yang tanyakan? Oke. Nah, ini lebih jelasnya lagi, ini bisa kalian baca ya. Sama juga nih suara-suaranya ya. Datar, dualness, resonan, hiperresonan, timpani. Nah, ini baca aja. Ya. Ini ada SL ya. Nah, ketika ditanya oleh pembimbingnya, nanti oleh dosennya, kalian harus tahu nih. Karakter suara nih. Perkusi pada paru-paru itu apa namanya? Harus tahu. Oke ya, jelas ya, dibaca aja nih. Nah, sekarang auskultasi, silakan bacakan. Auskultasi adalah pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan bunyi yang dihasilkan oleh organ dalam. Suara yang didengar dibedakan berdasarkan frekuensi, intensitas, durasi, kualitas, dan waktunya. Dengan auskultasi
dapat didengar suara pernafasan, bunyi atau bising jantung, peristaltik, usus, serta aliran darah dalam pembuluh darah. Teknik ini seharusnya dipakai bersama-sama dengan inspeksi, perkusi, dan palpasi. Umumnya, auskultasi adalah teknik yang dilakukan terakhir pada suatu pemeriksaan, kecuali auskultasi yang dilakukan pada daerah abdomen harus mendahului palpasi dan perkusi karena jika tidak demikian, suara mekanik yang terjadi dalam abdomen akibat menekan-nekan sekitar isi perut akan menghasilkan suara usus palsu. Iya, oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Nah, ada yang tanyakan ini? Bising, apa sih itu bising? Kenapa sih kita harus mengetahui bising usus? Untuk ini Bu, biar tahu itu normal atau enggak, soalnya kalau misalnya nggak normal berarti ada masalah pencernaan di ususnya itu gitu ya Bu. Ya, oke. Betul ya. Sekarang kalau kalian coba, kalau kalian dengarkan auskultasi, udah punya alat enggak? Auskultasi udah punya belum? Belum. Suara usus kalian. Nah, suara usus itu lebih seperti itu. Nah, itu adalah suara dari atau otot usus. Kalau berisik seperti itu, artinya bagus ya, otot ususnya bekerja dengan baik. Beda dengan suara